Jabar News TV, Najas TV. Bahwa keberadaan rancangan undang-undang HIP ini merupakan perjalanan setelah dimulainya Orde Lama Jilid 2. Jadi mundurnya Pak Harto pada hari Kamis, tanggal 21 bulan Mei tahun 1998, jam 9:50, itu merupakan sebuah situasi yang dimanfaatkan oleh pasukan kuda Troya, yang orang menyebutnya dengan kebangkitan Masakum Jilid 2 atau Orde Lama Jilid 2. Di masa-masa awal mereka mulai melakukan pengkondisian dengan menghilangkan film G30 SPKI dan seterusnya, kemudian muncullah RUU KKR. Jadi Komisi Rekonsiliasi itu kalau mau kita tarik akarnya di sana, dan itu oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, lembaga-lembaga dan itu dibatalkan pada tahun 2004 atau 2006 itu dibatalkan. Mereka mencoba membangun lagi RUU KKR Jilid 2, ternyata tidak mempan juga, dan mereka masuk ke Komnas HAM. Mereka membuat semacam SKKH. SKKH itu semacam surat keterangan bahwa pemerintah itu bersalah telah bersikap yang tidak baik kepada orang-orang PKI yang soleh itu, dan mereka punya keberbolehan diganti uang sejumlah yang ditentukan. Ini perlu diketahui, memang rangkaian itulah yang membuat saya kalau menyampaikan sesuatu sangat exciting, sangat emosional, karena memang ini perjalanan tidak baru. Keberadaan undang-undang HIP ini merupakan sebuah pilihan yang sebetulnya tidak mereka inginkan. Karena pada pemilu 2019, orang-orang PKI itu secara nasional mentargetkan 400 orang. Kader-kader mereka dari semua pintu, terutama dari partai tertentu yang sama-sama dipahami, yang menurut Rifka Ciptaning sebagai penampang tadah daripada kader-kader PKI seluruh Indonesia. Jadi artinya undang-undang HIP merupakan sebuah blade, sebuah tiket untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berhaluan komunis. Karena ini merupakan kudeta konstitusi sebagaimana diterangkan cukup detail oleh seorang alumni Lemhanas, Bapak Anton Permana, begitu terang sekali menjelaskan. Jadi undang-undang HIP ini merupakan satu pintu gerbang besar di mana mereka akan menganulir TAP MPRS nomor 25 atau 66. Mereka otomatis akan membatalkan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E, dan ini merupakan sebuah perjalanan yang harus dihadapi secara cukup telaten, dan kita harus meningkatkan mobilitas perlawanan kita. Lanjut. Tuntutannya seperti apa? Titik nol atau titik minus. Ini bukan soal tuntutan. Mau tahu nggak kita apa yang dihasilkan oleh gerakan PKI tahun 26? Pemberontakan PKI tahun 26 itu bukan untuk merdeka, tapi untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Kominter, komunisme internasional. Sejarah PKI tidak pernah punya etikat baik untuk membangun negara ini. Tahun 1948 kita sedang berhadapan dengan agresi Belanda yang kedua. Dia berontak, kita lagi pusing hadapin penjajahan Belanda yang mau balik lagi. Dia malah berontak bersenjata. Bahkan dia bunuh Gubernur Suryo, diseret sampai 10 km sampai hancur badan. Jadi tidak ada tuntutan. Sekarang pertanyaan sederhana aja, mau nggak kita mengulangi bagaimana kejamnya rezim komunis itu? Nah, yang tahun 65 itu adalah aborsi di tengah jalan. Mereka punya program tahun 1971. Nah, untuk menjadi negara komunis memang secara nasional, secara internasional sudah diketahui 3 kali kudeta. Rusia menjadi total komunis setelah 3 kali Rusia. 3 kali kudeta maksud saya. Cina setelah 3 kali kudeta. Nah, ini sekarang kudeta sedang berlangsung. Mereka sedang menyiapkan hitam di atas putih. Kalau sampai undang-undang ini disahkan, berarti dia punya alasan untuk menjadikan Istiqomah ini sebagai kandang babi. Dia punya alasan untuk membakar masjid. Dia akan menggusur, dan jangan dianggap saya ngomong gombal. Lihat Angola. Angola itu 90% Muslim, tapi seluruh masjid di Angola tidak boleh dipakai karena dia berhutang budi pada Partai Komunis Cina, pada Cina. Karena di awal saya bilang kita terlambat. Ini sekarang kondisi bukan seminar. Ini harus persiapan, konsinyir,
Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa lewat legislatif, yang paling penting adalah persiapan yang tidak usah pakai wartawan begini. Persiapan di belakang yang tidak bisa kemungkinan terburuk, karena mereka sudah mulai. Saya keliling Jawa Tengah selama 3 bulan ini. Ada 2 daerah yang diblok oleh orang PKI, Boyolali dan Semarang. Bayangkan orang Boyolali, satu kabupaten, mengadakan acara seperti ini. Acaranya memang banyak pesertanya, tapi penyelenggaraan di kabupaten lain. Bisa nggak Anda bayangkan? Mesti masyarakat itu, tokoh-tokoh itu ngerti. Kalau mereka mengadakan di situ, mereka bisa dibunuh semua orang PKI di sana. Bukan tahun 65, tahun 2020. Camkan baik-baik. Omongan saya bukan lagi ngedongeng zaman dulu. Jadi yang sedang terjadi di Boyolali, yang terjadi di Semarang, yang terjadi di Batang 2016 aja, di sebuah desa, itu ada satu tokoh PKI tahun 65, tahun 2016, itu menyiapkan berapa ribu kaos palu arit dan mewajibkan satu kampung pakai kaos itu 2 hari 2 malam. Siapa yang nggak pakai digebukin. Nggak sanggup babinsanya, nggak sanggup polisinya. Jadi mereka di daerah-daerah Basrep, di daerah-daerah Baskom, mereka itu sudah menunjukkan ishadu bi anal PKI. Sementara kita masih nanya, PKI-nya mana? PKI-nya mana? Gobloknya kelamaan. Ya, nunggu ada di sini nanti siapa yang masuk istiqomah, saya penggal kepalanya. Lalu percaya. Menurut saya sederhana kok, kata dokter kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi intinya sederhana dari saya, PKI tinggal nunggu tiket. Tiket besarnya bernama Undang-Undang HIP. Tapi dia sudah jebol lewat Undang-Undang nomor 2 2020. Itu uang ada 1.002 triliun yang bisa dipakai untuk apa saja tanpa kena delik hukum. Semua orang tahu tuh Undang-Undang Corona itu adalah undang-undang bukan untuk, buktinya masyarakat tetap suruh bayar, tes-tes yang lain suruh bayar, itu uang itu cukup kok buat dipakai. Belum lagi Omnibus Law, itu undang-undang bulldozer, yang mana mereka bisa mengangkut, dan ini berujung nanti satu, presiden seumur hidup. Ya, terus terang saja kan, dengan mulai dihembus-hembuskan adanya pemilu tahun 2027. Coba deh Anda dengerin. Nah ini kan sebenarnya gaya Soekarno. Kalau Soekarno mendingan, walaupun jahat dia masih penampilannya memungkinkan. Ini penampilan nggak meyakinkan, tampang deso tapi sadis. Ya, ya. Pembicaraan begini pun bisa punya resiko tersendiri. Tapi intinya PKI sedang menunggu apakah kita akan menganggap mana PKI-nya. Ya, saya pikir itu cukup. Pemirsa Jabarus TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.